Oke, ketemu lagi di channel Surius Project. Kali ini kita nggak ngebahas produk, tapi kita mau Q&A nih. Jadi pertanyaan dari teman-teman yang masuk ke video knalpot, review knalpot yang komparasi antara Rob One dan Kares. Nah nanti ini udah ada beberapa yang kita rangkum dari pertanyaan yang banyak teman-teman tanyakan, sama beberapa yang perlu kita jawab. Nanti kita bantu jawab. Oke, tapi sebelumnya kami dari Surius Project mau ucapkan selamat berpuasa buat teman-teman semua yang menjalankannya. Kebetulan kita juga syuting hari ini di bulan puasa. Oke, nggak pakai lama-lama lagi, langsung aja ke videonya. Jangan kemana-mana, tetap di channel Surius Project. Ciao. Alright, langsung kita ke pertanyaan pertama yang udah kita rangkum dari pemburu 1997. Pemburu 1997. Oke, dia mau nanya kalau pakai Kares atau Rob One apa bisa langsung pasang di motor Aerox atau ada yang harus diubah. Nah, untuk Kares dulu ya. Untuk Kares dia bisa langsung pasang, tapi gini, untuk kedua knalpot ini memang teman-teman harus beli si bautnya untuk ke mounting, untuk ke arm lah, baut. Jadi nggak bisa pakai baut standarnya untuk ke arm. Jadi teman-teman beli baut lagi yang full drat. Kan kalau baut standarnya Aerox itu yang knalpot jadi drat terus habis itu bos. Nah dia karena bracketnya lebih tipis, jadi dia butuh baut yang full drat. Itu teman-teman harus beli beli dua ukuran yang sama tapi bautnya full drat. Nggak perlu panjang-panjang ya, yang apa namanya yang 10 cm aja nggak apa-apa. 10 cm atau 5 cm kecilan nggak ya? Ya coba aja diukur sama teman-teman, artinya lebih pendek dari yang standar juga nggak apa-apa. Nah untuk Rob One sendiri, jadi tadi untuk Kares ya, untuk Kares bisa PNP tanpa ngerubah apa-apa, tinggal beliin ini aja, beliin apa namanya baut dua biji untuk di arm. Nah untuk Rob One ini bisa PNP, tapi inget packing knalpotnya harus pakai yang dari Rob One, nggak bisa pakai yang standar karena lubangnya beda. Nah terus sama-sama dia harus beli baut lagi yang full drat untuk di arm sebanyak 2 biji. Jadi Kares dan Rob One itu bisa langsung pasang, tapi teman-teman harus beli 2 baut full drat. Oke, selanjutnya dari Muhammad Fikri. Udah dipakai di Vario tapi suara masih kedengaran berisik. Apa harus reset ECU dulu? Nah kalau ini sepertinya prinsipnya sama ya, mau Aerox mau Vario. Jadi berisik atau enggaknya itu sebenarnya bukan dari ECU gitu loh, bukan dari ECU. Kecuali memang motornya Bro Fikri ini memang udah rubahan di sektor mesin. Yang bikin suara keras tuh noken as bisa. Kalau noken as ya udah aftermarket atau durasi lebih tinggi atau gimana ya, itu udah custom lah. Itu bisa mengaruhi suara. Terus yang kedua kompresi. Kompresi itu bisa ya CR standar terus kompresinya tinggi, atau CR gede kompresi tinggi, atau CR gede kompresi nggak terlalu tinggi. Artinya dari volume di dalam mesin udah berubah, itu ya itu bisa mengaruhi suara. Nah kalau di sini misal contoh kasus Varionya Bro Fikri ini standar ya, terus masih kedengaran berisik. Nah itu saya nggak tahu harus dirubah apanya, atau ditambah gas full atau gimana. Tapi yang paling masuk akal kalau misalkan motor standar ya tambah gas full aja biar nggak berisik. Cuma nanti pengaruh ke performa. Nah itu silakan pilih sendiri. Oke, selanjutnya dari AADD. Bang mau tanya, kalau pasang knalpot Rob One harus setting CO apa enggak? Tolong bantu jawab. Nah untuk motor-motor yang bisa disetting CO, baiknya ya setting CO gitu. Jadi kayak NMAX 2DP ke bawah, ke tahun yang lebih tua, itu bisa setting CO. Jadi teman-teman bisa langsung ke dealer Yamaha atau bengkel umum yang bisa setting CO, tinggal nanti disetting untuk seimbang lah antara masukan udara sama bensin supaya efisien. Tapi gimana sama motor-motor yang
nggak bisa di setting CO nih, misalkan ECU-nya statik nih, ECU-nya sebutannya closed loop. Jadi kalau NMAX 2DP itu open loop, kalau Aerox B65 itu sama Aerox, pokoknya Aerox dari Aerox B65 ke atas ke yang lebih muda itu termasuk NMAX connected itu udah closed loop. Nah gimana kalau kayak gitu? Menurut saya nggak apa-apa. Jadi teman-teman memang nggak perlu untuk nyeting CO dan nggak bisa juga ya. Tapi nggak apa-apa, nggak ada imbas yang terlalu negatif lah. Cuman kalau teman-teman memang mau setting CO, teman-teman bisa pakai produknya dari Speedspark. Nah Speedspark nanti kita sebut nama endorse sih Speedspark nih, Speedspark open looper. Tapi nanti kita share lah linknya. Saya dulu pernah beli buat temen saya Speedspark open looper. Itu teman-teman bisa pakai itu kalau buat motor-motor yang ECU-nya closed loop, supaya bahan bakarnya lebih efisien, maksudnya lebih balance lah antara udara sama bensin yang keluar. Oke, selanjutnya dari AMB. Ngap, pakai knalpot standar racing ke mesin Orion aman apa enggak? Udah, itu mah jamin aman, udah jos. Tapi tadi nyambung ke pertanyaan sebelumnya. Kalau misalkan motornya kompatibel untuk setting CO, ya silahkan setting CO supaya lebih efisien. Tapi kalau nggak bisa, pakai produk aftermarket. Jadi kayak modul lagi itu dari Speedspark open looper itu nanti kayak dimanipulasi lah si ECU-nya. Ya jelas itu nambah tenaga juga sih open looper dari Speedspark. Tadi udah dijawab ya. Oke, selanjutnya dari Heriwan. Harusnya pakai decibel meter dia bilang. Oke, thank you masukannya Heriwan. Memang kemarin kita lupa pakai decibel meter karena kita pikir kalau mau tes decibel meter ya harus pakai yang proper ya, jadi kayak yang dipakai polisi lah ya. Cuman di sini nanti kita cobain pakai decibel meter tapi lewat smartphone. Kita cobain setidaknya ada bayangan ya. Terus harusnya kalau mau ngetes decibel meter itu benar-benar tempat yang hening, jadi tanpa ada gangguan noise dari sekitar. Tapi nanti sebagai gambaran aja lah. Nah, sebelum kita tes, ini saya mau memaparkan dulu artikel dari IDN Times tentang decibel meter. Berapa aja sih batas desibel untuk tiap motor, maksudnya tiap kapasitas mesin motor. Nah, ini ada artikel dari IDN Times. Ini juga pernah dibahas sama Motor Plus. Gini katanya, setiap kendaraan bermotor yang digunakan di jalan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, termasuk dalam hal kebisingan suara yang termasuk dalam pasal 48 ayat 3B. Nah ini, untuk tingkat kebisingan kendaraan bermotor diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009. Dalam peraturan tersebut untuk kendaraan sepeda motor dengan kapasitas mesin hingga 80 cc, berarti 0 cc sampai 80 cc, memiliki batas kebisingan 77 desibel. Kemudian, kapasitas mesin 80 cc sampai dengan 175 cc, berarti sampai dengan 175 cc ya, itu memiliki batas kebisingan 80 desibel. Nah, Aerox ini kan 150 cc nih, berarti masuk ke kategori 80 sampai 175 cc. Tingkat kebisingannya harus maksimal itu 80 desibel. Nanti kita coba cek. Dan kapasitas mesin di atas 175 cc, berarti sampai dengan ribuan ya, itu batas kebisingannya 83 desibel. Nah, ini kata IDN Times. Saya belum nyari di artikel resmi dari kepolisian, tapi bisa teman-teman cari di tadi undang-undang yang sudah dicantumkan. Jadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 pasal 48 ayat 3B. Itu coba teman-teman cek sendiri. Nah, nanti untuk lebih lengkapnya langsung kita tes di dua knalpot Kares dan Robuan, apakah dia spek ataukah tidak. Oke, langsung aja kita cek desibel meternya pakai desibel meter dari smartphone. Buat gambaran teman-teman aja, memang nggak terlalu
detail, tapi mudah-mudahan ngebantu. Langsung aja ke Rob One. Oke, untuk Rob One segitu nilainya, jadi teman-teman bisa lihat sendiri. Lanjut ke Kares. Selanjutnya dari Tini Azizah. Nah, ini pertanyaan yang banyak banget teman-teman tanyain di komentar pada video knalpot. Dua knalpot ini aman dari papol nggak, Om? Bang, knalpot ini aman tilang nggak, Bang? Bang, knalpot ini inceran polisi nggak, Bang? Segala macam, pokoknya yang berkaitan dengan tilang menilang. Nanti pertanyaan dari Tini Azizah dan beberapa teman yang lain soal aman dari pak polisi atau enggak, itu beberapa bisa teman-teman jadikan acuan di penjelasan desibel meter sama tadi artikel yang udah saya paparkan tadi ya. Cuman pada praktiknya di lapangan kita nggak tahu gitu, kalau lagi apes ya apes aja gitu. Cuman saya pakai di daerah Kuningan Jawa Barat, Cirebon, Majalengka, Bandung aman-aman aja sih, karena saya nggak tahu di kota lain, Jakarta atau di kota-kota lain nggak tahu, jadi saya nggak mau ngomong aman atau enggak. Jadi acuannya kepada tadi aja artikel soal dB berapa dB limit yang harus diterapkan. Terus artikel tadi ya jelas itu. Terus nanti kita cek, palingan itu aja. Cuman kalau udah di lapangan sih ya gimana ya, hoki-hokian ya. Jadi ya knalpot modelnya standar racing, tapi suaranya nggak berisik. Tapi kalau misalkan Pak Polnya ngelihat wah nggak standar, ya apa saja lu gitu, maksudnya kena tilang juga gitu kan. Oke, paling gitu aja untuk yang banyak nanya soal knalpot ini aman nggak dari Pak Pol. Oke, selanjutnya dari Sishax. Aduh Bang, angin di mic jadi clipping suaranya, jangan terlalu deket, itu kena hembusan angin knalpot kenceng. Betul, jadi setelah videonya upload saya ngedengerin juga, lah kok gini ya. Tapi ini makasih untuk masukannya. Jadi buat teman-teman yang udah ngasih masukan, kritik dan sarannya, terima kasih. Nanti akan kita perbaiki di next video untuk kalau review-review knalpot deh. Next. Oke, selanjutnya dari Akbar Raspati Iskandar. Ngebul Bang, iya emang. Jadi motor saya udah aus ring sernya sama sama silinder pistonnya. Jadi ini sekedar sharing aja. Ini juga saya kata orang-orang Yamaha, kata bengkel kanan saya, kalau Yamaha yang udah bloknya tipe dial seal yang nggak bisa di quarter ya, jadi paten lah gitu, itu memang ada jangka waktu dia memuai. Dia setelah 50.000 km itu kalau nggak boringnya yang udah kemakan, kalau nggak ring sehernya ya udah muai. Ya itu kemakan jadi gede, ring sehernya juga muai, ya itu bisa ya. Jadi ngebul kalau pagi, maksudnya bukan pagi-pagi, kalau awal starter, mau itu mesin panas, mau itu mesin dingin, awal starter di blayer sekali itu ngebul, 2 kali agak tipis, 3 kali udah tipis, 4 kali udah hilang gitu lah.
Ya kalau kata teman-teman sih, ya saya nanya ke mekanik saya nanya ke teman-teman, yaitu ring sehernya katanya, atau dari blok silinder. Cuman memang motornya udah motor capek ya, jadi udah 68.000. Oke, next. Oke, dari Naufal Hisham, ini yang standar atau yang borap ya? Kalau yang Rob One itu yang standar, yang Kares saya nggak tahu kalau ada tipe borap atau enggak ya, cuman Kares ya cuman satu tipe itu aja yang saya tahu. Kalau yang Rob One-nya memang yang standar, jadi bedanya yang standar sama yang borap tuh jelas pipanya lehernya lebih besar diameternya, lubang di silindernya juga lebih besar yang borap mah. Terus di lehernya itu ada untuk AFR, jadi lubang AF1 gitulah. Itu buat teman-teman yang mau nyeting Ecu Racing, kalau teman-teman yang udah pakai Ecu Racing itu bisa dikonekin ke leher knalpot itu karena udah support AFR. Sekian aja Q&A dari kami Twist Project. Maaf kalau ada salah kata, maaf juga yang pertanyaan nggak disebut dan dijawab. Kalau misalkan penjelasan dari kami Twist Project sangat bermanfaat buat teman-teman, silahkan tinggalkan like, komennya juga untuk masukan kami Twist Project untuk video-video kedepannya. Kemudian jangan lupa subscribe. Gitu aja dari kami Twist Project. Sampai ketemu di video selanjutnya. Ciao.